manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, maka datanglah Yesus untuk menyelamatkan manusia yang dalam dosa itu. Termasuk saya dan saudara adalah orang berdosa yang diselamatkan oleh Tuhan. Kalau kasih karunia adalah pemberian Allah, maka kita harus menghargai kasih karunia itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita semua. Dan bulan ini adalah bulan yang penuh dengan sukacita. Amin. Bagaimana Yesus lahir dalam hidup kita? Karena dia dikatakan dia telah lahir dengan satu tujuan, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak binasa. Itu tujuannya. Apa tujuan kita hidup dalam dunia kalau kita tidak percaya kepada Tuhan? Tidak ada. Karena Tuhan mau setiap orang yang diciptakannya menyembah Dia dan memuliakan Tuhan. Amin. Nah, saudara, dalam Yohanes pasal yang pertama kita baca, ayat yang ke-10, kita bergantian sampai pada ayat yang ke-14. Ya, saya mulai. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikannya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di zaman perjanjian lama, Yesus hadir melalui firman-Nya, ya. Dia berfirman, maka jadilah. Jadi dia hadir sebagai firman. Nah, sekarang di zaman Roh Kudus, ya, kalau kita melihat setelah dalam ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dengan kelahiran Tuhan. Kalau kita sudah bisa kita baca dalam Matius pasal yang pertama, mulai dari ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-24, dikatakan dia lahir ke dunia, dia berinkarnasi menjadi manusia, dia masuk dalam tubuh manusia dan menjadi manusia. Kalau dulu dia dikatakan dalam ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi Yesus ada di antara kita ketika kita percaya bahwa Yesus ada dalam setiap hidup kita. Amin. Ya. Makanya sebenarnya kita adalah orang-orang yang bersyukur ketika kita bisa percaya kepada Tuhan. Sebab saudara, bukan kita yang mengatakan kita status anak Tuhan, tapi dikatakan dalam ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Supaya apa? Supaya menjadi anak-anak Allah. Ketika kita percaya kepada Tuhan, dimeteraikan oleh Tuhan, kita punya kuasa sebagai anak-anak Allah. Amin. Saudara percaya anak Allah? Amin. Sangat disayangkan kalau tidak percaya anak Allah. Kalau tidak anak Allah, anak siapa? Jadi kita bersyukur menjadi aku anak Allah. Anak raja. Yesus Kristus adalah sumber kasih karunia dan kebenaran. Dan ayat ini menjelaskan kembali kepada kita, Dia yang telah lahir, yang telah menjadi manusia dalam hidup kita, dijelaskan kepada kita, Yesus itu adalah sumber kasih karunia. Tahu saudara kasih karunia? Kasih karunia itu dalam bahasa asli disebut karis, anugerah. Sesuatu yang tidak layak kita terima, itu disebut karis. Tuhan memberikan kepada kita, tapi kita tidak layak terima. Terlalu mulia Tuhan berikan bagi kita. Dikatakan Yesus Kristus adalah sumber kasih karunia, artinya kita dibawa dalam pemahaman bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus yang kita percaya itu, maka kita akan menerima kasih karunia yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saudara tahu kasih karunia? Itu adalah berupa pengampunan dosa dan juga berupa keselamatan. Jangan anggap gampang, jangan anggap main-main kalau kita percaya kepada Tuhan. Tapi dengan serius. Karena dikatakan Dia menjadi sumber kasih karunia bagi kita, yang tadinya kita dikatakan dalam Roma, karena manusia telah jatuh dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan, dan upah dosa ialah maut. Jadi tidak ada jaminan kalau orang udah dalam dosa.
Tapi kasih karunia Tuhan dikatakan, Dia sebagai sumber kasih karunia datang ke dalam hidup kita. Betapa kita nggak menjadi orang bersyukur, amin? Ya, hanya Yesus yang menyerahkan dirinya. Dia lahir ke dalam dunia untuk memberikan penebusan dalam hidup kita dan untuk menyelamatkan kita. Kalau kita lihat saudara, pendekatan teologisnya, karena hanya Yesuslah yang disebutkan sebagai anak Allah, Yesus sebagai Mesias, Yesus yang berinkarnasi menjadi manusia, yang lain tidak. Karena manusia dikatakan telah jatuh dalam dosa dan manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, maka datanglah Yesus untuk menyelamatkan manusia yang dalam dosa itu. Termasuk saya dan saudara adalah orang berdosa yang diselamatkan oleh Tuhan. Kalau kasih karunia adalah pemberian Allah, maka kita harus menghargai kasih karunia itu. Tapi kalau kita tidak menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan, Bapak Ibu, kalau kita hanya hidup tanpa membangun hubungan dengan Tuhan, ya, tanpa kita membangun kedekatan dengan Tuhan, maka kita bisa menjadi orang yang terpisah dengan Tuhan. Coba kita lihat saudara, dalam Yesaya pasal 59, kalau kasih karunia adalah pemberian dari Allah, maka sangat disayangkan ketika manusia itu hidup tanpa mengenal Tuhan. Maka kalau hidup tanpa mengenal Tuhan, dia akan terpisah dengan Allah. Dikatakan dalam ayat yang pertama, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kalau kasih karunia itu pemberian dari Allah, maka kalau kita tidak membangun hubungan dengan Tuhan, maka kita akan dikatakan kita akan menjadi orang yang terpisah dengan Tuhan. Orang melakukan kejahatan, ya. Dalam ayat ini dikatakan pemisah antara kamu dan Allah adalah segala kejahatan. Kenapa manusia terputus dengan Allah hubungannya? Karena di Taman Eden jatuh dalam dosa. Jadi dosa itu yang membuat kita jadi terpisah dengan Allah. Ya. Kalau kita tidak sadar bahwa pemberian Allah, yaitu kasih karunia itu adalah cuma-cuma bagi kita, maka kita akan terpisah dengan Tuhan. Jadi kalau orang tidak membangun hubungan dengan Tuhan, ya, tidak beribadah dengan sungguh kepada Tuhan, maka dia akan hidup dalam dosa. Seharusnya, karena kita tahu kita adalah orang yang berdosa, kita butuh kasih karunia Tuhan. Karena kalau cuma dengan diri kita sendiri, kita tidak mampu. Kita tidak bisa menyelamatkan kita sendiri. Ya, itu sebabnya kita perlu membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau sudah terpisah dengan Tuhan, yang selanjutnya kita tidak menjadi pewaris kerajaan sorga. Coba kita lihat saudara, dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Sebentar saya jelaskan dulu saudara. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil? Saya coba saudara cari pendekatannya dalam terjemahan lain. Kata tidak adil itu adalah orang-orang yang berbuat kejahatan. Kan begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang berbuat kejahatan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Atau dalam bahasa asli dikatakan dia pakai kata adil itu saudara diterjemahkan pakai kata adikos. Adikos itu adalah orang-orang yang berbuat jahat. Ya. Jadi orang-orang saudara yang hidup dalam dosa, yang berbuat jahat, maka mereka terpisah. Setelah mereka terpisah, mereka tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Coba dikatakan, janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburi, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak apa? Tidak dapat bagian. Kalau kita tidak bisa memahami, kalau orang yang tidak mengalami kasih karunia adalah orang yang sombong. Dia merasa bahwa hidupnya ada, dia bisa mampu, itu karena kemampuan dia. Ya, kalau dilihat dari sejarah kehidupan dosa, manusia semua telah mati dalam dosa. Tapi syukur kepada Tuhan, ada kasih karunia yang Tuhan berikan. Makanya kita jangan tinggalkan Yesus. Makanya kita tetap terus ada di dalam Tuhan.
supaya kasih karunia itu menjadi bagian dalam hidup kita. Saudara, saya mau tanya, Tuhan menciptakan berapa hari? 7 hari, ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itulah namanya hari. Kalau menurut Alkitab, Tuhan kasih bekerja berapa hari? 6 hari. Untuk beribadah, adil enggak? Ya udah adil lah, karena itu firman Tuhan ya. Ya, sepakat ya? Tuhan katakan 6 hari engkau boleh bekerja, tapi hari ke-7 kamu harus beristirahat dan beribadah kepada Tuhan Allahmu. Oke, itu adil. 6 hari bekerja, 1 hari beribadah. Yang menjadi tidak adilnya, 6 hari bekerja, tetap ditambah 1 hari, tetap bekerja. Adil enggak? Kalau pakai adikos, berarti orang yang bekerja dari Minggu sampai melupakan Tuhan, termasuk orang jahat. Bujur ya? Kok ketawa sih? Yol. Untung Yol datang ibadah katanya. Ya, terima kasih jemaat Tuhan yang punya konsep hari Minggu saya jangan diganggu. Hari Minggu adalah harinya Tuhan. Setelah saya mencari Tuhan, baru saya lakukan. Kalau itu apa artinya? Berarti dia menghargai. Amin? Iya. Ingatlah Bapak Ibu, berkat Tuhan tidak akan hilang. Sekalipun orang berpikir hari Minggu itu banyak berkatnya, enggak. Berkat Tuhan tidak akan hilang. Ya. Ingat berapa waktu lalu saya bilang, engkau bekerja 6 hari, tapi hari yang ke-6 itu engkau harus ambil 2 kali lipat untuk persiapan hari ke-7. Puji Tuhan. Ya. Jadi kalau kita sudah diberikan Tuhan, wah kamu bekerja 6 hari, 1 hari kamu beribadah, itu adil. Amin. Ya. Supaya kita tidak menjadi orang adikos, ya. Kalau waktu kita pakai juga untuk bekerja. Itu sebabnya Bapak Ibu kasih Tuhan, kita menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Jadi saudara, kalau kita ke rumah Tuhan itu jangan bersungut-sungut. Amin. Mazmur 121 berkata, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke pesta, bukan? Jangan sampai ke pesta kita sukacita, ke rumah Tuhan kita jangan sampai. Kita pergi ke rumah Tuhan, karena di rumah Tuhan dikatakan Tuhan akan memberkati kita. Amin. Orang yang menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan, dia akan menghargai dengan dia membawa hidupnya kepada Tuhan. Kita lihat saudara, bagaimana orang yang menghargai kasih karunia dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Sebab amin. Ayat yang ke-9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini dikatakan buatan Allah dan seterusnya. Jadi karena kasih karunia dikatakan kamu diselamatkan oleh iman. Kalau dalam terjemahan lain lebih jelas saudara. Karena kamu percaya kepada Tuhan, maka kamu diselamatkan. Makanya konteksnya kena kepada Yohanes 3. Bagaimana kita sebagai orang percaya ini mengupdate terus iman kita terhubung dengan Tuhan. Amin. Makanya dalam Bibel sekarang, kerjakanlah keselamatanmu dengan apa? Dengan engkau memegang teguh percaya kepada Tuhan. Amin. Kita tetap terus terhubung dengan Tuhan. Itu dikatakan Tuhan sendiri yang bekerja. Tuhan sendiri yang menyatakannya, bukan karena kemampuan kita. Makanya tugas kita sebagai orang percaya, kita hanya membangun keseriusan dengan Tuhan. Kita tetap terus terhubung dengan Tuhan. Amin. Kita diselamatkan karena kita percaya kepada Tuhan. Dengan percaya kepada Tuhan itulah yang Tuhan perhitungkan dalam hidup kita. Jadi kalau kekayaan, harta, jabatan tidak menjamin keselamatan. Buktinya Lukas pasal 16 ayat yang ke-19 dikatakan bagaimana ada orang kaya. Ya, benar-benar kaya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari dia megah, saudara. Dia terus bersukaria. Tetapi apakah itu bisa menyelamatkan? Tidak. Ayat selanjutnya berkata, pada akhirnya dia akan mengalami kematian. Dan apa yang dialaminya? Penderitaan. Setelah dia mengalami penderitaan, Tuhan katakan, ya, lihat Bapak Abraham, ada pada mereka kesaksian para nabi dan kesaksian Musa. Artinya pada mereka ada firman Allah. Karena mereka tidak mengerti dan mereka tidak memahami firman Tuhan. Dia pikir dengan harta jabatan yang dia miliki bisa memperoleh keselamatan. Tidak. Abraham bilang begini,
Pada mereka ada firman Allah, ada kesaksian para nabi, ada kitab Musa. Nah, kalau masih ada waktu kita dengar firman Tuhanlah yang membawa kita terhubung dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Amin. Itu sebabnya jemaat Tuhan kita terus hidup dalam firman Allah. Makanya kasih karunia itu menjadi bagian kita. Terus saudara dikatakan saudara, ya, ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, ya, supaya keselamatan menjadi bagian kita, maka kita juga harus hidup dalam pertobatan. Dikatakan dalam Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Surat Titus ini datang untuk juga mengingatkan kita. Kasih karunia telah nyata. Dalam ayat yang ke-11, kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, seperti yang kita rayakan dalam bulan Desember. Dia telah lahir. Ya. Dia telah lahir, telah nyata. Maka ia dengan kelahiran Tuhan itu, di dalam termakna ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Kalau kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, maka hidup kita ada dalam hidup pertobatan. Meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana. Bijaksana itu artinya menempatkan tepat pada tempatnya. Adil katanya. Seperti dari tadi terjemahan Adikos, saudara, adil. Kita tidak melakukan hal yang jahat yang menyakiti hati Tuhan. Tetapi dikatakan saudara, ya, dalam ayat 12, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kadang-kala saudara, kita diminta ibadah dalam dunia sekarang ini nggak mau. Tapi kalau nanti sudah waktunya dipanggil Tuhan, pengen masuk surga. Ya. Siapa yang masuk surga? Pasti semua kan? Ya. Saya juga mau masuk surga. Nggak saya pungkirin. Pertanyaannya mau sekarang atau nanti? Kan itu. Tapi bukan kita yang menentukan, tapi itu kehendak Tuhan. Ada orang pemahamannya keliru. Ya. Tapi di jemaat Tuhan jangan ya. Ada kalau orang meninggal, berikanlah jasnya yang bagus itu katanya. Belikan sepatunya yang baru. Supaya apa? Supaya nanti bisa dipakai ibadah di sana katanya. Belikan kacamatanya yang bagus itu. Tempelkan situ katanya. Kasih bedaknya yang bagus itu. Kasih listipnya bagus. Jangan lupa kasih Alkitab di dalam petinya. Supaya nanti ada dipakainya. Pertanyaannya, itu mau dibawa kemana? Itu hanya dibawa ke kuburan. Boro-boro mau ibadah. Waktu masih hidup aja nggak mau ibadah. Mintakan celana yang bagus, satu setel dengan jas. Kalau boleh sepatu itu gak usah yang pakai tali, susah ngikatnya nanti sana katanya. Ada lagi yang paling parah, kasih mandaunya katanya, siapa tahu dia kerja di sana katanya. Aduh, apa pula bawa parang ke sana? Jangan pula nanti pas dia kasih ATM-nya, siapa tahu di sana ATM-nya. Ya. Selesai kan? Ya. Beribadahlah di dunia yang masih Tuhan berikan bagi kita, amin. Kan ada pujian berkata, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Kan gitu. Sebenarnya kota berdaya itu menunjukkan kepada yang sudah kaku. Kan nggak berdaya kan? Hidup ini sudah, jadi selama hidupnya, wow, luar biasa hidupnya. Selagi masih ada waktu beribadah. Ia mendidik kita, dikatakan, supaya kita meninggalkan kefasikan. Bapak Ibu, kita sepakat tujuan kita menyekolahkan anak kita supaya kita ada apa? Supaya dididik. Supaya dia punya pengetahuan. Ya. Jadi kalau didikan saudara kadang ada kerasnya, tegasnya. Ya. Jadi Tuhan juga mendidik kita. Amin. Sekeluarga datang beribadah. Jangan sampai ada yang tertinggal. Tapi saya percaya kita semua jemaat Tuhan, kita dengar firman. Ya. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin. Ya. Yang sudah setia semakin setia, amin. Yang belum setia, ajak supaya lebih setia. Tapi paling tidak menghargai waktu itu untuk beribadah kepada Tuhan, amin. Orang yang telah menerima kasih karunia supaya hidupnya juga berjalan dituntun kebenaran, amin.
Ada firman Allah yang menuntun mereka dalam Mazmur pasal yang ke-25, ayat yang kelima. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Maka kita harus berjalan dalam kebenaran yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Supaya kebenaran firman Allah itu akan menuntun kita sampai kepada tujuan kita. Supaya tidak satu pun kita yang tersesat, tapi kita berjalan dalam tuntunan firman Allah. Dan kita mau hidup dalam kebenaran yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya.